Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go, I'm coming for the gold. All eyes on me, let's go, let's go. Welcome to the show. All eyes on me, let's go, let's go. Let's go. All eyes on me, let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan melanjutin episode TNT kita atau tips dan triks dari 994. Jadi untuk episode TNT kita seperti biasa kita bakalan ngebahas produk-produk atau unit-unit yang ada di 994 karena TNT itu khusus untuk menjawab mungkin ada beberapa probleman atau juga kendala dari sobat-sobat tenisi yang sudah ditanyakan dan juga untuk saling sharing-sharing ilmu ya mengenai unit-unit yang bakalan kita bahas di TNT ini. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang sebenarnya sudah banyak banget dari sobat tenisi yang menggunakan unit ini. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin bermain dalam repair iPhone repair pasti sudah tidak asing lagi dengan produk yang satu ini. Tanpa berlama-lama kita langsung lihat bersama-sama apa produk. Ini dia GC V1S Pro dari GCID. Oke sobat tenisi, untuk episode TNT kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk dari GCID yaitu V1S Pro. Jadi untuk sobat tenisi yang mungkin baru atau baru tahu mengenai V1S Pro, mungkin kita sedikit menjelaskan bahwa V1S Pro ini adalah salah satu produk dari GCID yang mana sesuai namanya dia menggunakan kata-kata Pro. Jadi untuk kata Pro ini dia menyangkup semua produk dari GCID mulai dari P15 dan V1SE. Jadi satu produk atau satu modul ini bisa menjawab atau mempekerjakan dua jenis pekerjaan sekaligus. Jadi untuk sobat tenisi yang sudah biasa atau sudah familiar dengan produk ini, kita bakalan ngebahas bersama-sama mengenai GC V1S Pro kali ini. Dan untuk yang pertama, tanpa menunggu lama-lama, kita bakalan review dan unboxing bersama-sama package apa saja yang sobat tenisi dapatkan dari pembelian V1S Pro dari GCID ini. Jadi untuk sobat tenisi, kita langsung saja melakukan unboxingnya. Oke, untuk GC V1S Pro dia ini ada sebuah modul atau sebuah box untuk repair baik itu NAND dari P15 dan juga interface dari V1S Pro. Jadi untuk sobat tenisi, ini dia bentukan dari GCID V1S Pro. Jadi untuk secara look GCID V1S Pro yang versi yang sekarang masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini untuk tampilan, dan untuk package-nya sobat tenisi nanti dapatkan langsung. Oke, ini dia menandakan ini adalah sebuah produk ori dari GCID V1S Pro. Ini langsung dari CEO-nya. Oke, dan juga sobat tenisi nanti dapatkan barcode. Scan the code is browser to view the operation instruction. Jadi sobat tenisi nanti langsung diarahkan ke website GCID V1SE, V1S Pro. Jadi untuk GCID-nya sobat tenisi bisa scan untuk mengetahui produk ini ori atau tidak, dan juga bakalan dituntun langsung ke website dari GCID. Oke, untuk sobat tenisi selanjutnya, sobat tenisi nanti dapatkan kabel power. Yang ini adalah kabel bertipe Type-C dan Lightning. Jadi untuk sobat tenisi sudah dapatkan Lightning untuk repair dan juga kabel Type-C nya sebagai power. Jadi untuk sobat tenisi sudah dapatkan dua jenis kabel yang tentunya sangat membantu dan sudah support untuk V1S Pro nya. Jadi untuk sobat tenisi nanti kita bakalan bahas di bagian tips dan triksnya mengenai V1S Pro ini, mengenai kabel untuk V1S Pro ini. Selanjutnya sobat tenisi nanti dapatkan
ini adalah tempered glass dari VNS Pro. Jadi Sobat Teknisi sudah dapatkan VNS Pro ini dengan tempered glassnya beserta alat untuk pemasangannya. Jadi ini ada tisunya langsung yang basah dan yang kering untuk memasang tempered glass dari VNS Pro ini. Karena dia adalah sebuah box menggunakan sistem touchscreen dan tidak ada tombol selain tombol power. Jadi untuk Sobat Teknisi, ini semua full layar ini adalah tampilan dari VNS Pro. Dan tentunya untuk melindungi layar yang cukup besar ini, hampir seukuran handphone Samsung ya, atau mungkin handphone Android generasi lama, tentunya Sobat Teknisi dilengkapi dengan pelindung layar, setidaknya tidak gampang baret. Jadi tidak susah ya untuk dilakukan proses pemencetan atau touchscreen-nya. Jadi untuk Sobat Teknisi dilengkapi juga dengan tempered glass ya. Oke, untuk Sobat Teknisi itulah package untuk pembelian sebuah box VNS Pro. Oke, untuk Sobat Teknisi mungkin bertanya ya, mungkin untuk Sobat Teknisi yang baru atau baru cari tahu mengenai VNS Pro. Jadi untuk VNS Pro ini dia tidak dilengkapi dengan soket BGA dan juga board ya. Jadi untuk Sobat Teknisi yang mungkin sudah memiliki VNS E, itu dia untuk yang edisi yang sekarang itu sudah sampai 12 board, dan untuk P15 dia udah dilengkapi dengan soket BGA 110. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk VNS Pro ini dia tidak include untuk pembeliannya, tidak didapati walaupun dia sudah support untuk NAND dan juga interface dari VNS E. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti ketika pembelian VNS Pro tentunya harus dilengkapi lagi untuk perlengkapannya, mungkin mulai dari soket BGA-nya, mulai dari 110, 70 dan 315. Jadi untuk Sobat Teknisi di sini sudah ada, dan ini dijual terpisah dari BGA 70, BGA 110 dan juga BGA yang terbaru itu adalah 315. Jadi untuk Sobat Teknisi dia sudah standby sebenarnya, cuman memang dijual secara terpisah, dan Sobat Teknisi bisa lengkapi satu persatu. Jadi tidak harus beli langsung tiga-tiganya, dan tinggal memilih mana kira-kira yang sering dipakai dan sering masuk untuk garapan di tempat servis Sobat Teknisi. Jadi untuk soket BGA-nya ini Sobat Teknisi bisa bebas milih. Yang pastinya untuk soket BGA ini yang paling best sellernya adalah 110, karena untuk garapannya cukup banyak, dan sedangkan untuk BGA 70 itu biasanya sudah mulai turun untuk yang sekarang, dan untuk yang sekarang sudah mulai naik itu di BGA 315 karena dia untuk iPhone 14 ke atas itu. Jadi mulai dari 14 sampai 15 dan beberapa iPad ya. Oke, untuk BGA 315, dan untuk BGA 110 itu udah 8 sampai 13 Pro, dan juga beberapa iPad mini dan iPad Pro 3 juga. Sedangkan untuk BGA VNS Pro yang BGA 70 ini dia hanya dari 5 SE, 7P, dan iPad 5, 6, 7, dan iPad Pro 1 dan 2. Jadi untuk setiap BGA-nya itu sudah ada peruntukannya masing-masing untuk garapan apa saja. Untuk 315 tadi maaf, itu hanya sampai di 14 Pro Max, belum sampai 15. iPad 10, Air 5, iPad Pro 6. Jadi untuk 315 ini sudah sudah support untuk produk-produk iPhone yang terbaru. Jadi untuk Sobat Teknisi, tentunya ketika membeli sebuah modul atau VNS Pro ini dari GCID, sudah bisa melihat kira-kira BGA apa yang mau dibeli dan juga board apa saja yang Sobat Teknisi ingin lengkapi untuk membantu kinerja dari VNS Pro ini. Dan untuk Sobat Teknisi yang ingin menambahkan board, itu Sobat Teknisi bisa nanti juga beli terpisah satu persatu board apa saja yang Sobat Teknisi butuhkan, mulai dari True-Tone, rear kamera, dan juga ada beberapa untuk garapan interface lainnya. Jadi untuk Sobat Teknisi nanti bisa pilih satu persatu dan tidak harus satu paket ya ketika membeli sebuah board dan atau BGA dari VNS Pro ini.
Nah, untuk sobat Inisi yang mungkin sudah memiliki V1 SE atau mungkin P15 sebelumnya, sobat Inisi bisa nanti menggunakan soket BGA-nya ataupun juga board V1 SE-nya di V1 S Pro ini. Jadi untuk sobat Inisi sangat diuntungkan ketika sudah memiliki sebelumnya mungkin V1 SE yang WiFi ya. Untuk sobat Inisi nanti bisa menggunakan di V1 S Pro. Oke, untuk V1 S Pro sendiri dia sama dengan karakteristiknya dengan V1 SE, dia menggunakan baterai, dan untuk V1 S Pro dia menggunakan baterai iPhone 11. Untuk sobat Inisi sebagai intermezzo atau ini untuk pemberitahuan bahwa dia hanya mensupport untuk iPhone kalau bisa sebenarnya untuk copotan yang ori ya, dan diusahakan menggunakan baterai yang baterai health-nya masih oke lah untuk digunakan di V1 S Pro. Jadi untuk sobat Inisi agar penggunaannya lebih maksimal lagi untuk untuk daya tahannya, sobat Inisi biasa diharapkan menggunakan baterai iPhone 11 yang tentunya itu dia baterai copotan. Mungkin untuk sobat Inisi yang bertanya ori new bisa nggak? Mungkin bisa, cuman untuk disarankan dari GCID-nya menggunakan yang baterai copotan. Karena untuk ori new itu biasanya ada beberapa baterai yang tidak ngangkat di V1 S Pro, dan itu ada beberapa kasus dari teman-teman kita kenapa baterainya nggak bisa di V1 S Pro. Dan biasanya ketahuannya ketika menyalakan unit ini tanpa menggunakan kabel power. Nah, itu biasanya ketahuan kenapa nggak ngangkat. Nah, itu mungkin salah satu menjadi pemicu, karena ori new kita nggak tahu nanti ori new dari brand apa, dan juga mungkin kualitinya gimana kita juga nggak tahu. Jadi untuk V1 S Pro itu memang disarankan menggunakan baterai copotan yang baterai health-nya atau kesehatan baterai atau kualitas baterainya yang masih lumayan bagus. Jadi untuk sobat Inisi itu mungkin untuk baterai dari GCID V1 S Pro ini. Oke sobat Inisi, itulah sedikit penjabaran atau sedikit pembahasan mengenai V1 S Pro dari GCID. Jadi untuk sobat Inisi yang mungkin belum memiliki V1 S Pro, itulah kira-kira hal yang mungkin harus dilengkapi ketika sobat Inisi ingin membeli sebuah V1 S Pro. Jadi untuk sobat Inisi mungkin kita bakalan lanjut di tips dan triks mengenai V1 S Pro ini. Jadi untuk sobat Inisi agar lebih aware lagi dan juga lebih nyaman lagi dalam penggunaan V1 S Pro, tentunya lebih aman, lebih aware, dan juga diharapkan V1 S Pro ini dapat membantu secara maksimal garapan sobat Inisi di meja-meja servis sobat Inisi. Jadi untuk sobat Inisi yang pertama itu sering terjadi, yang pertama mengenai baterai. Jadi kita lanjutkan baterai tadi. Yang pertama itu adalah mengenai baterai, karena tadi kita sudah bilang untuk kira-kira baterai yang harus digunakan, yang disarankan itu adalah baterai ori copotan dari iPhone 11. Nah, lanjutannya ketika sobat Inisi menggunakan sebuah baterai di unit V1 S Pro ini, diusahakan sobat Inisi memilih antara kabel power atau baterai. Jadi ketika sobat Inisi sudah menggunakan baterai di unit V1 S Pro ini, disarankan untuk tidak menggunakan kabel power dalam pengecasannya. Jadi ketika digunakan, mungkin dalam kurun waktu yang sebentar masih oke-oke aja. Cuman untuk waktu yang cukup lama, mungkin setengah jam sampai 1 jam, sobat Inisi colok kabel powernya yang Type C ini dengan baterai yang masih berada di dalam unit ini, takutkan itu bakalan terjadi yang panas yang secara tidak wajar atau overheat, yang bisa menyebabkan unit ini atau modul ini bakalan lama-kelamaan bisa error, atau karena overheatnya tadi dia bakalan error, mengganggu fungsi dari mesin si V1 S Pro nya ini. Jadi untuk sobat Inisi, karena dia tidak memiliki sistem pengecasan yang pintar seperti Android atau handphone yang lainnya, tentunya V1 S Pro ini harus kita jaga juga dalam penggunaan atau dalam pemakaiannya, mulai dari penggunaan baterai tadi, dan juga ketika sudah menggunakan baterai ori copotan, tentunya kita harus menjaga lagi nih agar V1 S Pro ini tidak aneh-aneh lah. Biasanya dia ngeblank atau mungkin bakalan mati total. Jadi untuk menjaga itu, sobat Inisi diharapkan
memilih salah satunya menggunakan baterai atau menggunakan kabel power. Jadi ketika menggunakan baterai, diharapkan baterainya dalam keadaan full dan tidak dicolokkan dengan kabel powernya. Dan ketika tidak menggunakan baterai atau baterainya lagi dicas, nah Sobat Edisi biasakan casnya untuk di luar dari badan modul ini, dari VNS Pro nya ini. Di tembak baterai juga bisa, Sobat Edisi nanti bisa gunakan tembak baterai untuk pengecasannya, atau juga mungkin di di unitnya langsung, di unit endpoint ya. Sobat Edisi bisa juga gunakan yang mungkin sudah support untuk proses pengecasan. Nah, untuk Sobat Edisi ketika baterainya sedang dicas, Sobat Edisi bisa gunakan kabel power untuk menyalakan atau menghidupkan, mengoperasikan VNS Pro ini kembali. Jadi Sobat Edisi pilih salah satu, menggunakan baterai atau menggunakan kabel power. Jadi tidak disarankan untuk digunakan secara bersamaan. Boleh, tentu boleh. Bisa, tentu bisa, tapi disarankan tidak, agar VNS Pro-nya ini bisa bertahan lama dan tentunya tidak terjadi error-error lagi, ngeblank, atau mungkin kendala-kendala lainnya yang bisa disebabkan oleh overheat atau mesin yang terlalu panas ketika digunakan bersamaan. Dan untuk selanjutnya Sobat Edisi, karena ini dia sudah dilengkapi dengan website yang kita bisa lihat, kita lihat di awal tadi, Sobat Edisi bakalan diarahkan ke website dari GCID, yang tentunya di sini juga terdapat GC Repair. Jadi untuk Sobat Edisi yang biasa menggunakan GCID, biasanya sudah tahu dengan GC Repair. Jadi untuk Sobat Edisi nanti VNS Pro ini bakalan ada updatean secara berkala, yang tentunya Sobat Edisi bisa lihat dan juga ketahui di website atau di GC Repair yang ada di komputer ataupun laptop Sobat Edisi nantinya. Jadi untuk updatean berkala ini Sobat Edisi bisa update nanti di modulnya langsung. Nanti dia bakalan ada menu di dalam bagian sini, dan nanti kita bakalan kasih lihat juga. Dan juga untuk GC Repair itu nanti Sobat Edisi bisa update VNS Pro ini di sana. Dan untuk Sobat Edisi ketika dalam proses updatean, biasanya ada beberapa kendala yang terjadi ketika update, ngeblank, layarnya putih aja, atau update-nya nggak pernah selesai, stuck di 20-30%. Dan itu sering terjadi, ada beberapa kasus yang ada di teman-teman kita di meja-meja servis Sobat Edisi. Jadi untuk Sobat Edisi mungkin untuk pemberitahuan saja, dalam proses updatean itu disarankan untuk menggunakan kabel bawaannya, kabel power ini, atau kabel yang serupa dan dijamin itu adalah kabel yang bagus. Dan biasakan menggunakan kabel yang ori ya untuk Sobat Edisi dalam proses updateannya, karena kabel yang kurang bagus atau kualitasnya kita tidak tahu, itu biasanya dapat mengganggu proses updatean si VNS Pro ini menggunakan laptop ataupun komputer Sobat Edisi di GC Repair. Jadi untuk Sobat Edisi ketika ingin update dari VNS Pro ini, disarankan untuk menggunakan kabel bawaannya, atau mungkin tidak ada kabel bawaannya, sudah hilang atau sudah putus, Sobat Edisi bisa gunakan kabel power yang serupa, yaitu Type C dengan kualitas yang bagus. Kalau bisa yang ori bawaan, mungkin ada ori bawaan dari Android Sobat Edisi yang memang ori bawaannya, mau baik dari brand apapun yang bertipe yang sama, tentunya itu bakalan membantu si VNS Pro ini diupdate secara sempurna. Jadi untuk Sobat Edisi, kabel yang kurang bagus itu bakalan mengganggu proses updatean di GC Repair Sobat Edisi nantinya. Dan itu sering terjadi biasanya. Dan selanjutnya ketika Sobat Edisi melakukan update si VNS Pro ini, disarankan untuk sabar ya. Nah ini yang sering banyak terjadi, biasanya tidak sabar, mungkin internetnya sedang bermasalah, atau juga ada beberapa kendala-kendala yang belum lengkap dalam proses update-annya. Sebenarnya untuk update-nya cukup simpel, apalagi di modul Sobat Edisi bisa langsung lihat, nanti kita bakalan lihat di menunya, nanti kita cek update, lalu kita tunggu prosesnya berlangsung. Ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin ada beberapa updatean yang harus dimasukkan di VNS Pro. Nah, proses ini yang Sobat Edisi harus tunggu dan sabar untuk menunggunya. Nah, itu ada beberapa penyebab, mungkin dari kabel tadi yang pertama, ketika menggunakan komputer atau laptop, kabel
Yang kedua koneksi atau internetnya. Jadi untuk sobat teknisi, ketika proses update itu diusahakan jangan diganggu ya, atau diotak-atik. Yang pertama untuk menggunakan laptop ataupun komputer, jangan biasakan ketika ngehang atau nge-lag ya, di komputer atau di unit PC-nya. Sobat teknisi biasa ada itu beberapa yang dicabut karena ngehang, dicabut. Nah itu biasanya terjadi sebuah miskomunikasi antara PC, perintah dari PC yang barusan masuk ke VNS Pro yang sudah ditangkap oleh VNS Pro lalu terputus. Nah koneksi terputus tersebut itu bakalan mengganggu proses updatean dari VNS Pro. Ada beberapa modul VNS Pro itu yang menangkap dan ikutan ngehang juga dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Dan ada juga dia bisa recovery sendiri. Di beberapa kasus ada dia bakalan recovery sendiri dan menghilangkan dan bisa diupdate kembali. Dan dua hal tersebut biasanya bakalan membuat sobat edisi sedikit bingung ya dengan karakteristik dari proses updatean tersebut. Nah dua hal tersebut sering terjadi biasanya disebabkan dari yang kita bicarakan tadi. Jadi untuk sobat teknisi yang kita sebutkan tadi, mulai dari kabel yang mungkin kabel powernya dicabut secara sengaja karena mungkin ngehang atau internetnya tidak lancar, dan yang kedua biasanya PC-nya nge-lag atau aplikasi yang ada di si repair-nya itu tidak bisa dioperasikan lalu di close ketika proses update-nya berlangsung. Jadi sebenarnya dalam proses update itu sobat edisi yang dibutuhkan yang pertama sabar, baru nanti kabelnya, baru nanti internetnya. Nah itu yang bakalan mensupport sobat edisi dalam proses update si VNS Pro ini. Jadi untuk sobat edisi untuk update-nya sangat gampang sekali, tinggal masuk GC Repair, cek update, udah dia update sendiri otomatis bakalan disuntik langsung ke VNS Pro-nya ini. Jadi semua updatean itu sobat edisi tidak perlu pilih-pilih, dia bakalan masuk. Mana yang belum ada di VNS Pro dia bakalan masuk secara otomatis dan khusus untuk VNS Pro tentunya. Dan itulah salah satu kecanggihan dari GC ID. Jadi untuk sobat edisi itu mungkin beberapa cara-cara dalam proses update dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses update si VNS Pro. Nah untuk di modulnya sendiri itu lebih gampang lagi karena VNS Pro ini sudah bisa dikonekkan dengan WiFi atau koneksi internet yang ada di sekitaran sobat teknisi yang tentunya yang bisa disambungkan. Jadi untuk VNS Pro ini bisa diupdate secara langsung di modulnya langsung. Jadi untuk sobat teknisi nanti cek update dan update. Ketika sudah diupdate, ketika ada updatean, dia bakalan secara otomatis mengupdate modul ini, programnya bakalan diupdate. Nah, itu harus sabar, nanti menunggu sampai 100% atau selesai secara sempurna. Jangan diotak-atik, dipindah-pindah, dikeluarkan secara sengaja, apalagi dimatikan secara sengaja. Jadi untuk sobat teknisi jangan diganggu dalam proses updatean, ibaratnya dia lagi bekerja, lalu kita putus arusnya dan di situ bakalan terjadi beberapa hal biasanya di VNS Pro yang kita sebut tadi ada dua. Yang pertama dia bakalan ngehang dan ikut hang dan tidak bisa diupdate lagi. Harus dilakukan penanganan khusus untuk bisa diupdate lagi. Dan yang kedua itu biasanya dia bakalan menghapus perintah yang tadi sempat terputus dan bisa diupdate lagi. Jadi untuk VNS Pro tersebut itu ada beberapa karakteristiknya dari VNS Pro ketika diupdate. Oke untuk sobat edisi, selanjutnya seperti biasa di episode TNT yang lainnya kita selalu berbicara tentang kebersihan unit. Jadi untuk sobat edisi, VNS Pro ini juga harus diperhatikan kebersihan unitnya. Karena ini adalah sebuah smart box ya. Karena dia sudah pintar, sudah ada seperti program-program yang dimasukkan yang tentunya berguna untuk sobat teknisi menggarap sebuah garapan untuk kasus-kasus yang masuk di meja servis sobat teknisi. Jadi karena Smartbox ini dia ada beberapa hal yang harus diperhatikan mulai dari modulnya sendiri, mulai dari sini. Dan yang kita lepas ini adalah untuk box VNSA nya atau boardnya tadi, board GC.
ini Sobat Tenisi selalu perhatikan kebersihannya. Jadi untuk kebersihan yang pertama di bagian board, biasanya kita menggunakan Sobat Tenisi bisa menggunakan penyedot debu atau kipas ya, atau apa ini, penyedot debu ya. Sobat Tenisi bisa membersihkan bagian-bagian sebelah sini atau bagian lekukan di bagian sini untuk menjaga soket-soket ini terhindar dari debu. Nah, untuk penyedot debu tentunya hanya bisa menghapus atau menghilangkan noda-noda debu yang ada menempel di bagian soket untuk board GCID-nya ini. Jadi Sobat Tenisi bisa gunakan ini sebelum memasang board yang lainnya. Jadi Sobat Tenisi nanti dalam proses pergantian part-partnya atau board GCID-nya, Sobat Tenisi bisa lakukan hal seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian board sini, jika bagian ini sering tidak digunakan atau jarang sekali Sobat Tenisi gunakan, tentunya bakalan tidak sengaja mungkin terkena kotoran yang mungkin sedikit membandel, tidak bisa dihilangkan dengan penyedot debu. Sobat Tenisi bisa gunakan mungkin yang sedikit ini ya, untuk pembersihan yang membandel, Sobat Tenisi bisa menggunakan was antistatik atau was yang cukup keras ujungnya. Jadi dia bahannya nilon. Nah, ini Sobat Tenisi bisa gunakan untuk membersihkan praktisi bagian-bagian sela-sela bagian sini. Jadi untuk soket di bagian samping-samping. Dan ini Sobat Tenisi bisa gunakan secara perlahan, tidak harus buru-buru karena ditakutkan pada bagian soketnya bakalan terjadi lepas komponennya, mungkin secara ini ya, tenaga yang berlebih. Sobat Tenisi nanti ditakutkan bagian soketnya bakalan terlepas. Jadi untuk Sobat Tenisi bisa lakukan secara perlahan dan bisa diperhatikan bagian-bagian yang Mbak ingin Sobat Tenisi bersihkan. Nah, jadi untuk Sobat Tenisi selalu perhatikan kebersihan unit dari VNS Pro ini karena dia adalah sebuah smart box. Tentunya kalau bisa dihindari dari sebuah kotoran atau noda-noda yang membandel, apalagi sebuah cairan yang tidak ramah dengan smart box ini. Jadi untuk Sobat Tenisi dalam proses penggunaannya selalu hindari tempat-tempat yang bakalan membuat si VNS Pro ini bakalan terdampak hal yang tidak diinginkan. Yang pertama mungkin benturan benda tumpul seperti obeng, seperti tang potong, yang tentunya itu bakalan bisa merusak layar si VNS Pro-nya. Jadi untuk Sobat Tenisi perhatikan tempat Sobat Tenisi meletakkan si VNS Pro-nya ini. Nah, jadi ketika selesai menggunakannya masih di area meja servis, Sobat Tenisi mungkin bisa menggunakan storage box untuk menyimpan si VNS Pro-nya ini. Nah, ini untuk ukurannya yang ini masih kecil. Nah, untuk Sobat Tenisi nanti bisa gunakan storage box yang berukuran cukup lebar lagi ya. Jadi karena di tempat kita lagi tidak ready ya, jadi Sobat Tenisi nanti bisa gunakan storage box yang seperti ini dengan ukuran yang sedikit lebar. Nah, ini untuk VNS Pro mungkin tidak muat, sedangkan untuk VNS ini sudah support karena memang storage box ini kalau bisa diperuntukkan untuk box-box atau smart box seperti ini. Karena apalagi VNS Pro itu dia menggunakan layar yang cukup luas tanpa menggunakan satu tombol pun kecuali tombol power. Jadi Sobat Tenisi perhatikan selalu layarnya tentunya dengan menggunakan anti goresnya. Nah, ketika anti gores itu hanya melindungi bagian luarnya saja. Ketika ada benturan yang cukup keras, mungkin bisa berdampak pada bagian LCD-nya langsung. Jadi untuk Sobat Tenisi selalu berhati-hati untuk meletakkan VNS Pro-nya di meja servis Sobat Tenisi agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Tentunya harga LCD-nya kita belum tahu untuk part-partnya dan bisa mengganggu untuk Sobat Tenisi nanti melakukan proses garapan di meja servis Sobat Tenisi masing-masing. Jadi perhatikan posisinya, letak dan menyimpan dari VNS Pro ini, dan juga tentunya lengkapi alat-alat untuk pembersihan atau kebersihan dari VNS Pro ini agar si VNS Pro ini bisa tahan lama di meja servis Sobat Tenisi, tentunya bisa membantu garapan Sobat Tenisi di meja servis Sobat Tenisi. Oke Sobat Tenisi, mungkin itulah beberapa tips dan triks mengenai VNS Pro dari GCID. Untuk Sobat Tenisi yang mungkin
ada hal yang harus ditambahkan mungkin belum kita sampaikan, silakan tinggalkan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing-sharing ilmu untuk teman-teman yang mungkin belum familiar dengan VNS Pro ini. Jadi untuk Sobat Teknisi, selalu mungkin jangan lupa juga untuk share video kita agar teman-teman yang mungkin belum mengetahui tentang episode-episode TNT kita agar bisa saling sharing-sharing ilmu juga mengenai barang-barang yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Dan untuk Sobat Teknisi, jangan lupa juga untuk selalu like, comment, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten TNT atau episode-episode selanjutnya. Dan tentunya untuk Sobat Teknisi, jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Teknisi selalu dapat updatean setiap kita update video konten TNT kita. Nah, untuk Sobat Teknisi jangan lupa juga untuk follow akun sosmed kita di Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook agar Sobat Teknisi tidak ketinggalan info-info menarik apa saja yang ada di 99 Park. Nah, untuk Sobat Teknisi, semua updatean, info-info barang dan juga beberapa promo-promo tentunya ada semua di sosial media kita. Dan untuk Sobat Teknisi mungkin sedikit bocoran, mungkin di bulan depan bakalan ada promo menarik atau bakalan ada hal menarik di 994. Jadi untuk Sobat Teknisi yang penasaran, silakan follow akun sosial media kita ada di Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi untuk Sobat Teknisi mungkin sekian dulu episode kita kali ini mengenai VNS Pro. Saya Rizky QC 994 pamit undur diri. Ciao.